Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Sefrianti dengan NIM 2407876 dari Prodi Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menampilkan materi dengan judul Pengeritingan Rambut sebagai pemenuhan tugas media pendidikan mengenai materi membuat media audio visual dengan dosen pengampu Ibu Hayatun Nufus MPD dan Bapak Indra Saputra MPD. Materi yang pertama, pengertian pengeritingan rambut. Pengeritingan rambut secara umum adalah proses penataan rambut yang bertujuan mengubah bentuk rambut dari bentuk lurus menjadi bergelombang atau keriting dengan menggunakan bahan kimia dan alat tertentu. Proses ini dilakukan untuk menciptakan tampilan rambut yang lebih menarik, bervolume, dan sesuai dengan gaya yang diinginkan. Materi yang kedua, manfaat pengeritingan rambut. 1. Meningkatkan keindahan dan penampilan rambut. Pengeritingan rambut berfungsi untuk memperindah tampilan rambut dengan memberikan bentuk yang lebih bergelombang, lembut, dan alami. 2. Memberikan volume dan tekstur pada rambut. Gelombang atau keriting hasil pengeritingan menciptakan efek rambut yang lebih bervolume dan berdimensi. Hal ini membuat rambut tampak lebih tebal dan berisi. 3. Mempermudah penataan dan perawatan rambut. Rambut yang sudah dikeriting biasanya lebih mudah ditata tanpa memerlukan alat pemanas seperti catokan atau curling iron setiap hari. 4. Menyesuaikan gaya rambut dengan bentuk wajah. Pengeritingan rambut dapat membantu menyesuaikan bentuk wajah agar tampak lebih seimbang dan menarik. 5. Meningkatkan rasa percaya diri dan ekspresi diri. Rambut keriting yang tertata rapi seringkali memberikan kesan anggun, energik, dan percaya diri. Materi ketiga, faktor yang mempengaruhi hasil pengeritingan rambut. 1. Jenis dan kondisi rambut. Rambut normal umumnya mudah dibentuk dan menghasilkan keriting yang tahan lama, sedangkan rambut keriting atau rusak lebih rentan patah dan sulit mempertahankan bentuk keriting. 2. Kekuatan dan jenis bahan kimia yang digunakan. Bahan yang terlalu lemah tidak mampu mengubah struktur rambut menjadi keriting dengan baik. 3. Waktu pemrosesan. Jika waktu terlalu singkat, proses pengeritingan tidak akan sempurna sehingga hasil keriting menjadi lemah dan mudah hilang. 4. Teknik penggulungan rambut. Gulungan yang terlalu kencang dapat membuat rambut mudah patah, sedangkan gulungan yang terlalu longgar menghasilkan bentuk keriting yang tidak merata. 5. Suhu dan kelembapan lingkungan. Pada suhu tinggi, proses pengeritingan berlangsung lebih cepat karena bahan aktif bekerja lebih efektif, sedangkan suhu rendah dapat memperlambat proses reaksi pengeritingan. 6. Keterampilan dan pengalaman penata rambut. Seorang penata rambut yang berpengalaman mampu menganalisis kondisi rambut dengan tepat sehingga pengeritingan dapat menghasilkan hasil keriting yang baik. Materi keempat, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 pengeritingan rambut. 1. Penggunaan alat pelindung diri. Penata rambut sebaiknya menggunakan sarung tangan plastik atau karet untuk melindungi kulit tangan dari paparan bahan kimia yang bersifat iritatif. 2. Penanganan bahan kimia dengan benar. Hindari kontak langsung
bahan kimia dengan kulit kepala atau mata pelanggan. 3. Kebersihan alat dan area kerja. Area kerja harus tetap rapi dan bebas dari tumpahan bahan kimia yang bisa menyebabkan licin dan iritasi pada kulit. 4. Pencegahan iritasi dan reaksi alergi. Sebelum memulai pengeritingan, penata rambut wajib melakukan uji sensitivitas atau pas tes dengan mengoleskan bahan keriting di belakang telinga dan bagian kecil kulit kepala pelanggan. 5. Pengaturan ventilasi dan sirkulasi udara. Salon atau tempat kerja harus memiliki ventilasi yang baik agar udara dapat bersirkulasi dengan lancar. Materi kelima yaitu masalah utama dalam pengeritingan rambut. 1. Hasil keriting yang tidak merata. Yang kedua, rambut menjadi kering dan rusak. 3. Rambut patah atau rontok setelah dilakukan pengeritingan rambut. 4. Kulit kepala terasa panas, gatal, maupun iritasi. 5. Hasil keriting rambut tidak tahan lama ataupun cepat hilang. 6. Rambut sulit dikeriting atau hasilnya tidak terbentuk sempurna. 7. Bahu bahan kimia yang menyengat dan tidak nyaman. Materi keenam yaitu cara mengatasi masalah umum dalam pengeritingan rambut. 1. Penggulungan rambut dilakukan dengan tekanan dan arah yang sama. 2. Lakukan analisis kondisi rambut sebelum melakukan pengeritingan. 3. Menghindari pengeritingan pada rambut yang sudah terlalu rusak. 4. Melakukan uji sensitivitas atau pas tes sebelum memulai pengeritingan rambut. 5. Menggunakan shampoo dan kondisioner khusus rambut keriting untuk menjaga bentuk dan ketahanan hasilnya. 6. Menggunakan bahan pengeriting dengan kekuatan yang sesuai dan melakukan uji elastisitas rambut terlebih dahulu. 7. Pastikan ruangan pengeritingan rambut memiliki ventilasi dan pertukaran udara yang baik. Materi ketujuh yaitu jenis-jenis pengeritingan rambut. 1. Pengeritingan rambut sementara. Pengeritingan ini hasilnya hanya bertahan dalam waktu singkat, biasanya hingga keramas berikutnya. 2. Pengeritingan rambut semi permanen. Biasanya bertahan antara 2 hingga 4 minggu tergantung pada perawatan dan jenis rambut. 3. Pengeritingan rambut permanen. Hasilnya dapat bertahan selama beberapa bulan, bahkan hingga rambut baru tumbuh. 4. Pengeritingan digital. Pengeritingan ini dengan teknik modern yang menggabungkan proses kimia dan teknologi panas digital. 5. Pengeritingan spiral. Pengeritingan ini rambut digulung secara vertikal pada batang spiral dari pangkal hingga ujung rambut. 6. Pengeritingan body wave. Prosesnya menggunakan rod berukuran besar untuk memberikan efek bervolume tanpa terlihat berlebihan. 7. Pengeritingan akar rambut. Pengeritingan ini difokuskan pada bagian akar rambut saja untuk memberikan efek mengembang dan bervolume di pangkal kepala. 8. Pengeritingan parsial. Pengeritingan ini dilakukan hanya pada bagian ujung rambut, tengah rambut, atau sisi-sisi rambut saja. Materi ke-8 yaitu teknik-teknik pengeritingan rambut. 1. Teknik spiral atau spiral winding technique. 2. Teknik piggyback. 3. Teknik croc windmill. 4. Teknik rod winding. 5. Teknik stack winding. 6. Teknik wave winding. 6. Teknik wave winding. 7. Teknik directional winding. 8. Teknik partial winding. 9. Teknik combination winding.
Baiklah, sekian materi mengenai pengeritingan rambut yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.